Bapak Ibu, di kesempatan ini saya akan membahas mengenai satu tema, yaitu makan sandwich atau interkalasi. Ini adalah satu tema yang pernah saya bahas ya, lama berselang ya. Tetapi mengapa kok saya ungkapkan sekali lagi di dalam sini? Karena saya akan melihatnya dari sudut pandang yang lain, Bapak Ibu. Ya, apakah makan sandwich itu termasuk genre sastra dari struktur hermeneutika di dalam kitab Markus? Saya masuk lebih dalam nih Bapak Ibu ya. Saya masuk ke dalam struktur kitab Markus yang kira-kira apa ini termasuk di dalam suatu genre sastra Bapak Ibu ya. Jawabannya ya Bapak Ibu. Di awal saya langsung menjawab ya. Apa sebabnya? Makan sandwich atau interkalasi merupakan salah satu teknik sastra khas Injil Markus yang sangat penting di dalam studi hermeneutika dan eksegesis Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Apa itu makan sandwich atau interkalasi? Istilah makan sandwich digunakan oleh para ahli Alkitab untuk menggambarkan pola penulisan Markus di mana cerita A dimulai, ini strukturnya ya. Cerita A dimulai, diselah oleh cerita B, lalu cerita A dilanjutkan dan diselesaikan. Berarti polanya begini Bapak Ibu. A, B, kembali ke A. Seperti roti sandwich ini ya. Seperti roti lapis ya Bapak Ibu ya. Cerita A adalah roti yang atas, cerita B isinya, cerita A kembali roti yang bawah Bapak Ibu. Karena itulah disebut sandwich. Namun tujuannya bukan sekedar gaya bercerita Bapak Ibu. Markus ingin agar pembaca menafsirkan kedua cerita itu secara bersama-sama. Ini poinnya itu Bapak Ibu. Contoh yang paling terkenal adalah Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ini 22 ayat Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan terlalu panjang. Cuman diingat-ingat saja ya. Markus 5 ayat 21 40 sampai 43 ini coba Bapak Ibu perhatikan ya. A, Bapak Ibu, ya, cerita A ya. Yairus datang kepada Yesus, yaitu di Markus 5 ayat 21 sampai 24. 3 ayat pertama, 4 ayat pertama ya. Anaknya sedang sekarat. Lalu tiba-tiba cerita loncat Bapak Ibu. Perempuan yang pendarahan 12 tahun di Markus lanjutannya, yaitu Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ini agak panjang, 9 pasal. Cerita Yairus tiba-tiba berhenti. Markus mengalihkan perhatian kepada seorang wanita yang sakit selama 12 tahun. Kemudian anak Yairus dibangkitkan. Balik lagi ke cerita yang A Bapak Ibu ya, yaitu di Markus 5 ayat 35 sampai 43. Ini cerita pertama dilanjutkan. Mengapa Markus melakukannya? Karena Markus ingin kedua cerita ini saling menerangi. Ini perhatikan. Yairus adalah seorang tokoh penting, sedangkan perempuan pendarahan adalah orang yang terbuang. Maknanya apa? Bapak Ibu bisa dalami ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Yairus laki-laki dan perempuan pendarahan jelas perempuan. Anak Yairus berumur 12 tahun. Perempuan pendarahan sakit juga selama 12 tahun Bapak Ibu. Yairus dengan terang-terangan, perempuan pendarahan datang diam-diam. Bedanya ini. Yairus memohon bagi anaknya, perempuan pendarahan memohon bagi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Iman Yairus diuji oleh penundaan, iman perempuan pendarahan diuji oleh penyakit. Ini bisa dibuatkan sebuah tabel dan dikaji persamaan dan perbedaannya, kemudian disimpulkan, Bapak Ibu. Apa pesan Markus di sini? Baik orang terpandang maupun orang tersingkir membutuhkan iman yang sama kepada Kristus. Ini pesan utamanya Bapak Ibu. Contoh lain, Markus 3 ayat 20 sampai 35 Bapak Ibu. Cerita A. Keluarga Yesus mencarinya.
Mencari siapa? Siapa? Yesus. Mereka menganggap Yesus tidak waras. Ini cerita A, Bapak Ibu. Lalu, beralih ke cerita B. Tuduhan ahli Taurat. Mereka berkata Yesus kerasukan Beelzebul. Nah, cerita berkutat di situ, agak panjang memang di tengah. Balik lagi ke yang di depan, Bapak Ibu ya. Keluarga Yesus muncul kembali di sini. Lalu Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Maknanya, Markus membandingkan ketidakpercayaan keluarga Yesus dengan ketidakpercayaan para ahli Taurat. Maksudnya itu, Bapak Ibu. Kedua maksud ini, dari yang pertama, contoh pertama tadi dengan yang ini, itu ada perbedaannya juga, Bapak Ibu. Coba dikaji apa perbedaannya. Apa maksud dari makan sandwich ini? Satu lagi contoh yang sangat penting, Bapak Ibu, supaya lebih jelas ya. Markus 11 ayat 12 sampai 25. Cerita A. Ini tentang pohon ara yang dikutuk, Bapak Ibu. Yesus masuk ke bait Allah. Selanjutnya ini, apa hubungannya dengan pohon ara? Karena di kisah B, penyucian bait Allah. Yesus masuk ke bait Allah. Balik lagi ke cerita A, Bapak Ibu. Pohon ara menjadi kering. Pohon itu mati. Tanpa memahami struktur sandwich, banyak orang bingung. Mengapa Yesus tiba-tiba mengutuk pohon ara? Jawabannya ada di tengah sandwich, Bapak Ibu. Di mana itu di tengah sandwich? Di isinya, Bapak Ibu. Pohon ara melambangkan Israel dan khususnya sistem bait Allah yang tampak religius tetapi tidak menghasilkan buah ini loh. Maka Yesus mengutuk pohon ara. Ada keterkaitan sintesisnya, Bapak Ibu ya. Cerita B itu menjelaskan cerita A. Dan cerita A yang di belakang, bukan yang di depan, menjelaskan cerita B ini. Apakah ini genre sastra? Jawabannya tidak persis, Bapak Ibu ya. Kita perlu membedakan antara genre ya. Genre adalah jenis tulisan. Misalnya narasi, puisi, nubuat, surat ya, surat-surat Paulus, surat-surat Yudas dan lain sebagainya. Apokaliptik dan hikmat termasuk. Injil Markus secara umum termasuk genre narasi Injil atau gospel naratif. Struktur sastra. Markan sandwich adalah teknik penyusunan atau struktur sastra di dalam genre narasi. Jadi, Injil Markus adalah genre narasi Injil. Markan sandwich ada teknik komposisi sastra di dalam narasi tersebut. Bisa jelas, Bapak Ibu ya. Seperti paralelisme di dalam puisi Ibrani, kiasmus atau kiasem, inklusio dan repetisi. Ini susah ya kalau saya jelaskan panjang lebar ya. Ini cuma sekedar contoh-contoh aja ya. Markan sandwich termasuk kategori perangkat sastra atau literary device atau struktur naratif ini. Mengapa penting di dalam hermeneutika? Bagi mereka yang belajar hermeneutik, ini studi teologi yang tidak mudah, Bapak Ibu ya. Dan biasanya yang tidak mudah itu selalu penting. Karena salah satu prinsip hermeneutik adalah makna ditentukan oleh konteks. Sekali lagi kembalinya ke situ, Bapak Ibu. Di dalam Markus, konteks tidak selalu berjalan lurus. Kadang-kadang konteks itu dibentuk melalui pola A ke B lalu kembali ke A. Jika penafsir mengabaikan struktur sandwich, ia bisa kehilangan maksud Markus. Jadi apa sebetulnya maksudnya? Kenapa dari A ke B dan B ke A? Inilah yang dimaksud dengan penafsir bisa kehilangan maksud dari Markus. Ini penting karena justru A ke B, B itu justru adalah memusatkan atau memfokuskan supaya struktur kisah di A itu menjadi lebih jelas gitu loh, Bapak Ibu ya. Prinsip hermeneutik. Saat menemukan pola sandwich, jangan menafsirkan cerita A sendirian.
Jangan menafsirkan cerita B sendirian. Tanyakan, mengapa Markus menaruh cerita B di tengah cerita A? Ini ada hubungannya, Bapak Ibu. Biasanya ada hubungan tematik, teologis, kristologis, discipleship atau pemuritan, iman, dan ketidakpercayaan. Banyak para mahasiswa teologis yang mendapat tugas untuk bisa menyelaraskan antara cerita A, B, dan A ini sedikit bingung ya. Karena ini bukan suatu pengertian yang dangkal ya Bapak Ibu ya. Ini pengertian yang sangat mendalam, apalagi kalau harus dicari dan digali dari kitab suci, dari Alkitab ya. Ini kita harus bisa melatih diri Bapak Ibu ya. Ketemu sekali yang bagian mana, kemudian mendalami itu, kemudian tahu sedikit tentang maksudnya, kemudian mencari lagi di di bagian yang lain, di teks-teks yang lain, menemukan lagi, terus kemudian memikirkan kembali. Ini suatu studi yang mendalam tentang Alkitab yang berlandaskan hermeneutik, Bapak Ibu. Secara teologis, Markan Sandwich mengajarkan bahwa peristiwa-peristiwa di dalam Injil Markus tidak hanya disusun secara kronologis, tetapi juga secara teologis. Markus bukan sekedar reporter ini, Bapak Ibu. Ia adalah teolog yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyusun kisah-kisah Yesus sehingga satu peristiwa menjelaskan peristiwa lainnya. Karena itu di dalam hermeneutik Injil Markus, memahami Markan Sandwich sama pentingnya dengan memahami konteks sejarah, tata bahasa, dan tujuan menulis. Ini, ia bukan suatu genre tersendiri, melainkan struktur sastra khas Markus yang membantu pembaca menemukan makna teologis yang lebih dalam di balik narasi yang tampaknya sederhana, Bapak Ibu. Demikian, semoga Tuhan memberkati. Amin.